kabarnya hari ini? Ya, puji Tuhan ya, semuanya tetap sehat dan tetap sukacita. Hari ini kita sekolah minggu nih. Ayo Kak Debbie tanya, siapa yang sudah siap sekolah minggu? Yeay. Siapa yang sudah mandi? Jangan-jangan tadi bangun tidur dibangunin sama mama papa, terus habis gitu tiba-tiba langsung duduk, langsung ibadah. Boleh nggak ya kayak gitu? Nggak boleh ya? Iya, nggak boleh. Meskipun kita ibadah di rumah ataupun kita ibadah di sekolah minggu, kita harus tetap berpakaian yang rapi, harus tetap mandi, terus kemudian sikapnya harus hormat ya. Oke, semuanya pasti sudah siap ya. Sebelum kita beribadah, ayo semuanya kita ambil sikap berdoa. Kita mau berdoa sama Tuhan. Kita mau minta supaya Tuhan pimpin setiap kita agar ibadah ini menyenangkan hati Tuhan. Lipat tangan, tutup mata. Kita mau berbicara sama Tuhan, harus sopan ya. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur karena kalau pada pagi hari ini Tuhan kembali mengizinkan kami untuk beribadah. Tuhan, ini suatu anugerah yang luar biasa di dalam hidup kami. Kami juga bersyukur Engkau memberikan kesehatan kepada kami semua, sehingga pada pagi hari ini kami boleh kembali memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan nantinya kami ingin menjadi anak yang takut akan Tuhan. Tuhan, pimpin setiap kami, berkati ibadah sekolah minggu ini, kiranya ibadah ini menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sekarang Kak Debbie mau tanya, ini adalah minggu pertama. Lah adik-adik, bulan ini bulan apa? Bulan Desember. Kita sudah memasuki bulan Desember. Bulan Desember itu kita mau merayakan apa sih? Iya, benar sekali. Kita mau merayakan hari Natal. Yeay! Kalau dulu waktu kecil, Kak Debbie kalau waktu hari Natal seneng banget. Karena apa? Karena nanti Kak Debbie, mama papa Kak Debbie pasti bikin kayak pohon Natal gitu. Terus dipasang-pasang, ya ada buah pohon Natalnya. Terus pas hari Natalnya terima kado dari mama papa. Wah, seneng ya. Nah, tapi ingat adik-adik, yang paling penting di saat hari Natal adalah di mana Tuhan itu menepati janjinya. Dia mengasihi kita. Dia mau memberikan anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia, untuk menebus setiap kita, setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, semuanya bangkit berdiri, kita mau bersukacita, kita mau mempersiapkan untuk Natal di bulan Desember ini. Ya, Tuhan memanggil setiap anak-anak yang percaya kepadanya. Oke ya, yuk Kak Eka, semuanya bangkit berdiri, yuk. Yuk. Penuh dengan sukacita ya, kita pujikan lagu ini. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, ceritakan pada saya, karena saya anak Tuhan. Sekali lagi, saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya
katakan pada saya, karena saya anak Tuhan. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Sekarang ya, dengar-dengaran. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Lagi, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Semuanya jawab. Oke ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Sekali lagi. Ku jawab ya. Oke. Haleluya. Lah adik-adik, kira-kira ya, berita Natal itu hanya untuk kita yang di sini aja atau di mana? Nah, benar sekali. Tuh. Berita Natal itu untuk semua orang. Ya, betul ya? Nah, seluruh bumi ini boleh deh dengerin berita Natal, dengerin sukacita Natal. Karena Tuhan tidak pernah pilih siapa yang akan diselamatkan. Tuhan hanya mau kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, dari pulau dan benua, nah semuanya memuji Tuhan, semuanya bersukacita menyambut kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Yuk, dengan tetap bangkit berdiri ya, kita pujikan lagu ini ya, dengan penuh sukacita. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Glory,
Duduk yang manis, sebentar lagi kita mau ketemu sama Kak Vena. Kira-kira Kak Vena mau bercerita apa ya? Duduk yang manis ya. Selamat mendengarkan. Yeay! Loh, kok nggak ada yang balas ya? Kak Vena sapa loh adik-adik semua. Kok nggak terdengar ya? Nggak ada yang balas. Coba Kak Vena sapa sekali lagi ya. Loh, nggak dibalas lagi. Coba sekali lagi Kak Vena sapa ya. Halo semua. Apa kabar? Nah, baru adik-adik jawab. Padahal dari tadi Kak Vena sapa loh. Halo semua. Tapi nggak ada yang jawab. Kenapa ya? Oh, nggak denger ya suaranya Kak Vena ya? Coba kalau begini denger nggak suaranya Kak Vena? Denger nggak? Nggak denger ya? Kalau begini, halo anak-anak Getsemani, dengar nggak? Dengar ya? Nah, adik-adik, hari ini Kak Vena mau cerita tentang seorang bapak yang tiba-tiba dia tidak bisa bicara. Siapakah dia? Yuk kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu baru kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan menolong kami sepanjang tahun ini sampai hari ini kami sudah masuk di bulan Desember. Tuhan, kami bersyukur di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah adanya virus COVID-19, kami masih diberi kesempatan untuk beribadah di hadapan Tuhan. Sekalipun kami masih beribadah bersama dengan mama, papa, dan saudara-saudara di rumah. Tuhan, kami bersyukur. Hari ini sekali lagi kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami dapat mengerti. Dan Tuhan tolong Kak Vena dapat bercerita dengan baik sesuai dengan maunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin kami semua. Sehingga ketika kami mendengarkan firman Tuhan ini, kami setiap hari mau melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, tadi Kak Vena bilang apa? Kak Vena mau cerita sebuah kisah karya Tuhan yang besar, karya Tuhan yang penuh dengan kasih kepada kita manusia lewat seorang bapak. Nah, bapak ini adalah seorang imam. Adik-adik tahu seorang imam? Iya, dia melayani di bait Allah. Dia memiliki seorang istri. Mereka sudah lanjut usia. Apa itu Kak lanjut usia? Mereka sudah tua, tapi mereka tidak memiliki anak. Pada waktu itu, kalau seorang papa mama atau sepasang suami istri tidak punya anak, itu biasanya kurang dihargai oleh orang lain karena tidak punya anak. Nah, bapak ini beserta istrinya, dia sudah mengharapkan seorang anak, tapi sampai di usia yang sudah lanjut, di usia yang sudah tua, bapak ini tidak punya seorang anak. Namun demikian, bapak ini tetap melayani di bait Allah. Dia masuk di sebuah kelompok. Jadi pada waktu itu para imam karena jumlahnya banyak dan tugas yang dikerjakan di bait Allah juga bermacam-macam, dibagilah
para imam ini dalam kelompok-kelompok. Nah, Bapak ini dia masuk di kelompok Abia, kata Alkitab. Pada suatu hari, Bapak ini yang sudah lanjut usia ini beserta kelompoknya mendapat tugas untuk melayani di Bait Allah. Nah, adik-adik, Bapak ini beserta istrinya adalah orang yang taat sama Tuhan. Dia setia kepada Tuhan. Alkitab bilang bahwa dia melakukan yang baik menurut Tuhan. Dia melakukan yang benar, kata firman Tuhan. Dia tetap setia melayani di Bait Allah. Hingga satu hari dia dan kelompoknya seperti yang Kak Vena bilang melayani di Bait Allah. Dan Bapak ini mendapat tugas, yaitu dia yang membakar ungkupan bagi Tuhan, gitu ya. Jadi dia bertugas masuk ke dalam Bait Allah untuk membakar ungkupan bagi Tuhan. Dan Bapak ini mengerjakan tugasnya dengan baik. Suatu waktu Bapak ini masuk ke Bait Allah, hendak mengerjakan tugasnya. Tapi adik-adik tahu enggak? Ketika Bapak ini masuk dalam Bait Allah, Bapak ini terkejut. Karena dia berjumpa dengan malaikat. Dan malaikat itu berkata, "Jangan takut. Apa yang menjadi doamu akan terwujud," kata malaikat. Malaikat itu melanjutkan bahwa engkau akan memiliki seorang anak. Istrimu akan mengandung, yaitu di perutnya ada babynya ya. Istrimu akan mengandung. Dan ketahuilah bahwa anak ini nantinya anak yang penuh dengan Roh Kudus. Anak yang tidak akan pernah mabuk oleh anggur atau minuman beralkohol atau minuman keras lainnya. Anak ini nantinya akan membawa sukacita bagi kamu dan bagi banyak orang, kata Alkitab. Kata malaikat itu ya pada si bapak. Anak ini nanti juga dipakai oleh Allah mempersiapkan satu jalan untuk menyambut sang juru selamat. Membawa setiap umat Tuhan kembali ingat tentang Allah dan bertobat, kata malaikat. Wah, si bapak ini terkejut. Kemudian bapak ini bilang, bagaimana mungkin itu terjadi? Karena aku dan istriku sudah tua. Apa yang membuktikan bahwa itu benar-benar akan terjadi? Kemudian malaikat itu bilang, aku adalah Gabriel, malaikat yang Tuhan utus menyampaikan kabar kepada engkau. Dan karena engkau tidak percaya, engkau akan menjadi bisu atau tidak bisa bicara sampai pada waktunya tiba. Wah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, setiap umat Tuhan yang sudah ada di luar, ada di pelataran Bait Allah, sedang menunggu-nunggu. Mana nih si bapak imam ini kok tidak keluar-keluar? Mereka lama sekali menunggu. Hingga akhirnya bapak ini keluar. Dan semua orang melihat bapak ini tidak bisa bicara. Banyak orang sudah mengetahui pasti terjadi sesuatu di dalam. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Wah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, bapak ini terus menyampaikan pesan dengan
bahasa isyarat ya, karena dia tidak lagi bisa keluar suaranya. Seperti Kak Vena tadi di awal nggak kedengaran ya suaranya ya. Nah, hingga pada waktunya tugas Bapak ini di Bait Allah telah usai. Ya, kelompok Bapak Imam ini sudah menyelesaikan tugasnya. Dia kembali ke rumah. Dan adik-adik tahu apa yang terjadi? Istri si bapak ini ternyata betul dia mengandung. Ada baby di perutnya. Nah, kemudian istrinya bersukacita memuji Tuhan. Katanya, Tuhan sudah menghapuskan aib. Apa itu aib, Kak? Menghapuskan malu. Ingat tadi Kak Vena bilang pada waktu itu kalau seorang suami istri, pasang suami istri tidak memiliki anak, biasanya mereka akan dihina, diejek ya. Nah, ibu ini bersukacita, istri Bapak Imam ini bersukacita karena Tuhan memberikan dia seorang putra dan Tuhan membuatnya tidak lagi dihina orang. Bu ini bersukacita. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, siapakah Bapak ini? Ayo cari di Alkitabnya, buka Alkitabnya. Coba dibuka di dalam Lukas pasal yang pertama ayat kelima. Siapakah Bapak ini? Dia seorang imam. Dia orang yang saleh kata firman Tuhan, orang yang takut akan Tuhan. Kemudian dia juga sudah lanjut usia tapi tidak memiliki anak. Bapak siapakah dia? Yuk, siapa yang sudah dapat? Coba dilihat di dalam Lukas pasal pertama ayat yang kelima. Siapa? Coba Kak Vena ingin dengar salah satu suara dari anak Getsemani. Ayo, sudah dibuka Alkitabnya? Siapa? Iya, Bapak Zakaria. Coba, kalau bapaknya namanya Bapak Zakaria, istrinya namanya siapa ya? Ada yang tahu tidak ya? Iya betul, istrinya namanya Ibu Elisabeth. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kalau begitu tadi waktu Bapak Zakaria ketemu malaikat, malaikat ini juga sudah bilang kepada Bapak Zakaria, anak ini nanti akan kamu beri nama titik-titik. Coba cari di Lukas pasal yang pertama. Iya, namanya Yohanes. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kita lihat ya. Tuhan lewat malaikat Gabriel memberitakan kabar sukacita bagi Bapak Zakaria dan Ibu Elisabeth bahwa seorang putra yang bernama nantinya adalah Yohanes akan lahir. Nah, anak ini lahir, ternyata Tuhan punya tujuan lewat Yohanes. Tujuannya apa? Tuhan akan memberkati Yohanes dengan Roh Kudus, hidupnya penuh dengan Roh Kudus. Jadi anak yang taat. Dan Tuhan punya rencana dalam diri Yohanes, yaitu apa? Yohanes dipakai oleh Tuhan untuk apa? Membawa umat Tuhan kembali ingat tentang Allah. Mereka bertobat dan nantinya mereka siap menyambut Sang Juru Selamat. Siapakah dia? Ya, menyambut Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, melalui kisah keluarga Bapak Zakaria kita belajar bahwa setiap kita anak-anak Tuhan, Tuhan memiliki rencana di dalam hidup kita. Tuhan punya tujuan di dalam hidup kita. Kita enggak sembarangan nih lahir. Misalkan ini lahir, misalnya kan Cece Nike lahir dari Ibu Mei dan Bapak Felix misalkan, tanpa tujuan. Enggak, Tuhan punya rencana. Tuhan juga punya rencana untuk hidupnya Eben. Tuhan punya rencana untuk hidupnya Gio.
Tuhan punya rencana untuk hidupnya Fael. Nah, Tuhan punya rencana juga untuk hidupnya kita semua. Ketika Tuhan mengizinkan kita lahir, di tengah-tengah keluarga kita sekarang Tuhan mau memakai kita. Nah, adik-adik, Tuhan mau pakai kita seperti apa ya Kak Vena? Nah, saat ini mungkin kita tidak tahu dengan pasti Tuhan mau pakai kita seperti apa. Tapi apapun rencana Tuhan, bagian kita adalah kita melakukan yang Tuhan suka. Kita melakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti tadi Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth, dikatakan oleh firman Tuhan mereka hidup takut akan Tuhan, menanti-nantikan juru selamat. Nah, kita sudah mendapatkan keselamatan. Kita sudah bertemu dengan juru selamat. Tuhan Yesus yang adalah juru selamat ada di hati kita. Dan melalui kita, Tuhan mau memakai kita menjadi terang di tengah-tengah dunia. Seperti apa caranya Tuhan, Kak Vena tidak tahu. Tapi yang pasti, ayo setiap kita sama-sama yuk kita belajar untuk tetap tekun membaca firman Tuhan, tekun melakukan firman Tuhan, melakukan yang Tuhan suka. Karena ingat, Tuhan punya rencana di dalam hidup kita. Tuhan sudah menyelamatkan kita dan kita mau dipakai oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk menyenangkan Tuhan, untuk menceritakan kabar sukacita kepada orang lain. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, yuk sama-sama belajar. Kalau Tuhan punya rencana lewat Yohanes, Tuhan juga punya rencana lewat kita semua. Kalau Tuhan memakai Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth untuk merawat, mendidik Yohanes, kita juga percaya mama papa kita juga dipakai Tuhan untuk merawat, mendidik kita. Makanya kita harus bersyukur bertemu dengan Tuhan lewat orang tua kita. Kita bersyukur lewat mama papa kita mengenal Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, mari yuk sama-sama sebagai anak Tuhan yang sudah diselamatkan, kita melakukan yang good karena Tuhan mau memakai kita. Oke? Oke, yuk kita berdoa ya. Kita mau menyerahkan diri kita. Kita mau bilang, Tuhan pakai aku. Tuhan tolong aku supaya menjadi alat Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami melihat karya Tuhan lewat keluarga Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth. Tuhan mempersiapkan Yohanes untuk menjadi alat Tuhan. Dan kami juga percaya ketika kami anak-anak sekolah minggu, Tuhan telah selamatkan. Tuhan juga mau memakai kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pakailah hidup kami. Tolong kami untuk mengerjakan setiap yang Tuhan percayakan dengan baik, dengan semangat, dengan takut akan Tuhan. Ketika kami dapat bersekolah, biarlah kami sekolah dengan baik, karena kami mau dipakai Tuhan. Ketika kami dipercayakan memiliki bakat talenta, biarlah kami menggunakan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan, pakailah hidup kami, anak-anak sekolah minggu. Sekalipun kami masih kecil, tapi kami percaya Tuhan menyelamatkan kami dan Tuhan punya tujuan untuk hidup kami. Tolong kami Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur untuk hidup kita. Kita sudah lahir di dunia ini. Kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus dan kita jadi anak-anak Tuhan karena Tuhan mau memakai hidup kita semua. Tuhan memberkati. Halo lagi adik-adik. Sudah mendengarkan firman Tuhan ya.
Nah adik-adik, sekarang tiba waktunya kita akan memberikan persembahan. Seperti biasanya, Mama Papa pasti sudah tahu bagaimana caranya persembahan selama ibadah online. Oke, sekarang semuanya kita mau memuji Tuhan, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk kita dan kita juga akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan ya. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Sekali lagi ya, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Oke, kita sudah memberikan persembahan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang Kak Debbie pengen semuanya kita bangkit berdiri. Kita mengungkapkan rasa syukur kita berterima kasih kepada Tuhan atas kasih setianya yang kita alami. Yuk. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang Yuk semuanya kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Tuhan tetap menjaga kami. Tuhan kami juga mengucap syukur kalau pada hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan persembahan. Berkati Mama Papa, agar nantinya Tuhan berkati juga persembahan ini, agar nantinya Tuhan persembahan ini bisa untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami juga mengucap syukur di tengah pandemi ini Engkau masih memberikan kesehatan kepada kami. Kami mengucap syukur, kami sudah melewat akan memperingati hari Natal Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami. Kami sungguh mengucap syukur Bapa, kasih-Mu sungguh besar kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan selalu pimpin setiap hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.